Di ruang tamu rumah keluarga di pinggiran Jakarta yang mewah, Andi Pratama, pengacara berusia 28 tahun, berdiri membeku saat ayahnya mengumumkan dengan suara tegas, "Kamu harus menikah dengan Raka Wijaya, pria dingin itu, atau perusahaan kita bangkrut besok pagi." Andi tak bisa percaya, ini bukan pernikahan biasa, ini perjodohan dengan sesama pria yang akan mengubah hidupnya selamanya. Napasnya tersengal, tangannya mengepal kuat di sisi tubuh, sementara ibu dan adiknya hanya diam menunduk, seolah semua sudah direncanakan tanpa suaranya. Andi adalah pengacara muda yang sukses di kantor hukum ternama di pusat kota, selalu tampil percaya diri di pengadilan, tapi malam itu segalanya runtuh. Ayahnya menjelaskan hutang besar akibat investasi gagal, dan Raka Wijaya, pengusaha properti berusia 35 tahun yang dikenal dingin dan tak pernah tersenyum di media, menawarkan kesepakatan pernikahan kontrak selama 2 tahun untuk menggabungkan aset, menyelamatkan perusahaan keluarga, dan membantu Raka memenuhi syarat warisan kakeknya yang aneh. "Ini hanya kertas, Andi. Tak ada yang perlu tahu yang sebenarnya," kata ayahnya, "tapi Andi tahu, di Indonesia yang konservatif ini, satu rumor saja bisa hancurkan karirnya." Malam itu Andi tak tidur. Dia duduk di balkon apartemen kecilnya di kawasan Kemang, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Selama ini dia menyembunyikan perasaannya terhadap sesama pria, menjalani hidup sebagai pria normal demi keluarga yang taat agama dan tradisi. Sekarang dia dipaksa hidup bersama pria yang tak dikenalnya. Pagi harinya, mobil mewah hitam menjemputnya ke gedung kantor Raka di Sudirman. Ruang rapat lantai 25 terasa dingin meski AC tak terlalu kencang. Raka duduk di ujung meja, jas hitam rapi, wajah tampan tapi ekspresi seperti es. "Kita tanda tangani hari ini. Aturan sederhana, hidup bersama di rumah saya, tampil sebagai pasangan di depan keluarga, tapi urusan pribadi masing-masing," katanya tanpa emosi. Andi mengangguk kaku, tangannya gemetar saat menandatangani dokumen itu. Hari pertama di rumah mewah Raka di kawasan Menteng terasa seperti mimpi buruk. Rumah besar dengan taman luas, tapi suasana hening. Raka jarang bicara, hanya memberi instruksi singkat tentang jadwal makan dan acara keluarga. Andi merasa seperti tahanan mewah. Di kantor, rekan kerjanya bertanya kenapa dia tiba-tiba pindah, dan Andi hanya bisa bohong bahwa ini untuk proyek besar. Malam pertama, dia berbaring di kamar tamu yang luas, memandang langit-langit, hati berdegup kencang. "Kenapa harus aku? Kenapa dia setuju?" gumamnya sendiri. Raka lewat di koridor, sekilas pandang dingin, lalu hilang ke kamarnya. Andi tak tahu, di balik pintu itu, Raka juga tak bisa tidur, menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang terlihat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan. Keluarga Andi datang berkunjung pura-pura bahagia, tapi Andi melihat sorot mata ayahnya yang penuh harap dan ibunya yang khawatir. "Kamu lakukan ini untuk kami, Nak," bisik ibunya saat peluk. Andi tersenyum paksa, tapi dalam hati bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan. Di pengadilan, kasus besarnya menuntut konsentrasi penuh, tapi pikirannya selalu melayang ke rumah yang kini jadi penjara emosional. Raka, di sisi lain, tetap dingin, hanya memberi salam pagi dan malam, tak pernah bertanya kabar. Andi mulai merasa marah, bukan hanya pada keluarga, tapi pada dirinya sendiri yang tak berani melawan. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Andi pulang lebih awal dan mendapati Raka sedang berdiri di teras belakang, memandang taman basah. Untuk pertama kalinya, Andi melihat kerapuhan di mata pria itu. "Kenapa kamu setuju pernikahan ini?" tanya Andi tiba-tiba, suaranya gemetar.
Raka menoleh pelan, ekspresi tetap datar. Karena ini menguntungkan kedua belah pihak. Jangan tanya lebih. Jawaban itu seperti tamparan, membuat Andi berbalik dan masuk kamar, pintu dibanting keras. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andi menangis diam-diam, merasa terjebak antara kewajiban keluarga dan ketakutan akan dirinya yang sebenarnya. Seminggu berlalu, ketegangan di rumah Menteng semakin terasa. Andi mencoba menjalani rutinitas biasa, bangun pagi, sarapan sendirian di meja makan besar, lalu berangkat ke kantor dengan mobil yang disediakan Raka. Tapi setiap malam saat makan malam bersama, suasana hening seperti kuburan. Raka selalu membawa laptop, bekerja tanpa bicara, sementara Andi hanya menatap piringnya. Suatu malam, Andi tak tahan lagi. Kita tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Apa ini benar-benar pernikahan, bahkan kontrak sekalipun, tanyanya dengan nada tajam. Raka mengangkat pandang, mata hitamnya dingin seperti biasa. Kamu setuju syaratnya? Jangan harap lebih. Kata-kata itu menusuk, membuat Andi bangkit dan pergi ke kamar tanpa menyentuh makanannya. Di kantor, teman dekat Andi, Budi, mulai curiga. Kamu kelihatan capek, Di. Cerita dong, ada apa dengan pernikahan mendadak ini, tanya Budi saat istirahat kopi. Andi hanya tertawa garing. Bisnis keluarga, bro. Biasa saja. Tapi dalam hati, dia ingin berteriak bahwa ini neraka. Tekanan semakin berat saat keluarga besar mengadakan makan malam bersama di rumah Raka. Ayah Andi berbicara panjang lebar tentang persatuan keluarga, sementara ibu Raka yang sudah meninggal digantikan adiknya yang datang dengan senyum palsu. Andi merasa seperti aktor di panggung, tersenyum saat Oto bersama, tapi tangannya dingin saat Raka memegangnya sebentar untuk acara itu. Sentuhan itu aneh, bukan dingin seperti biasa, tapi Andi cepat menarik tangan. Malam setelah acara, Andi tak bisa tidur. Dia keluar ke taman, duduk di bangku batu, memandang bintang yang jarang terlihat di langit Jakarta. Tiba-tiba Raka muncul dari bayangan, membawa 2 gelas teh hangat. Minum biar tidur nyenyak, katanya singkat, lalu duduk di seberang. Andi terkejut, tapi menerima gelas itu. Untuk pertama kalinya, mereka bicara lebih dari 10 kalimat. Raka menceritakan sedikit tentang bisnisnya yang keras, tentang tekanan warisan kakek yang mengharuskan pasangan stabil untuk mewarisi saham mayoritas. Andi mendengar, tapi tak berani bertanya lebih dalam. Kamu tak pernah tersenyum, Raka. Apa yang membuatmu begitu dingin, tanya Andi pelan. Raka hanya menggeleng. Hidup mengajarkanku begitu. Keesokan harinya, Andi mendapat telepon dari klien lama yang membatalkan kontrak karena rumor pernikahan aneh. Berita mulai menyebar di kalangan pengacara. Andi panik, pergi ke kantor Raka untuk protes. Ini gara-gara kamu. Karirku hancur, teriaknya di ruang kerja Raka. Raka berdiri, mendekat untuk pertama kalinya dengan jarak dekat. Aku akan selesaikan. Percaya padaku. Suara Raka kali ini lebih lembut, tapi Andi sudah terlalu marah. Dia berbalik pergi, tapi di pintu, dia mendengar Raka bergumam sendiri, aku tak mau kamu menderita seperti aku dulu. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Andi berhenti sejenak sebelum keluar. Akhir pekan itu, mereka diundang ke acara amal di Hotel Bintang 5. Raka meminta Andi tampil sebagai pasangan. Di sana, Andi bertemu teman lama kuliah yang kini sukses sebagai desainer. Obrolan ringan berubah tegang saat temannya bertanya, "Kamu bahagia, Di?" Kelihatan dipaksa. Andi tersenyum kaku,
tapi malam itu di mobil pulang dia bertanya pada Raka, kenapa kamu pilih aku bukan orang lain? Raka diam lama lalu jawab, karena aku tahu kamu kuat. Jawaban ambigu itu membuat Andi semakin bingung. Di rumah, Andi mulai memperhatikan hal kecil. Raka selalu menyisakan makanan kesukaan Andi di kulkas, meski tak pernah bilang. Perlahan dinding dingin mulai retak, tapi Andi masih takut mengakui perasaannya yang mulai berubah. Bulan kedua pernikahan kontrak berlalu dengan ritme baru yang aneh. Andi mulai terbiasa dengan kehadiran Raka, meski tetap dingin. Suatu pagi, saat Andi sakit demam karena kelelahan kerja, Raka yang biasanya pergi pagi-pagi justru tetap di rumah. Dia membawa bubur ayam hangat ke kamar Andi tanpa kata, meletakkan di meja samping, lalu keluar. Andi terkejut, tapi rasa hangat itu menyentuh hatinya. Mungkin dia tak sejahat itu, gumamnya. Di kantor, kasus besar Andi menang, tapi kemenangan terasa hampa karena tak ada yang merayakan di rumah. Raka hanya mengangguk saat Andi cerita, lalu kembali ke laptopnya. Tekanan keluarga semakin kuat. Ayah Andi menelepon hampir setiap hari, menanyakan kemajuan pernikahan. Jangan sampai Raka berubah pikiran, nak. Ini untuk masa depan kita. Andi merasa seperti barang dagangan. Suatu malam saat makan malam, Andi meledak. Aku bukan alat bisnis, Pak. Aku manusia, teriaknya lewat telepon lalu mematikan. Raka yang mendengar dari ruang sebelah, masuk pelan. Kamu boleh marah padaku, bukan pada keluargamu. Untuk pertama kalinya, Raka duduk lama di soa, mendengarkan curhatan Andi tentang mimpi masa kecil, tentang tekanan menjadi anak sulung, tentang rahasia yang dia simpan bertahun-tahun. Andi hampir mengaku bahwa dia menyukai pria, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Hubungan mulai berubah saat akhir pekan diilah keluarga Raka di puncak. Udara sejuk, kabut menyelimuti bukit. Raka mengajak Andi jalan-jalan di kebun teh. Di sana, tanpa tekanan kota, Raka bicara lebih banyak. Dia cerita tentang ibunya yang meninggal saat dia kecil, tentang kakek yang keras, tentang bagaimana bisnis membuatnya tak percaya orang. Andi mendengar, merasa ada kesedihan di balik mata dingin itu. Malamnya, saat hujan turun, listrik padam. Mereka duduk di depan perapian dengan lilin. Andi bertanya, kamu pernah mencintai seseorang? Raka diam lama, lalu jawab pelan, pernah. Tapi dia pergi karena aku terlalu dingin. Jawaban itu membuat Andi ingin memeluknya, tapi dia menahan diri. Kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Rekan bisnis Raka menyebarkan rumor bahwa pernikahan ini palsu, mengancam proyek besar. Andi sebagai pengacara harus menangani kontrak untuk membuktikan keaslian. Di pengadilan kecil, Andi berdiri di sisi Raka, tangan mereka saling genggam untuk otobukti. Sentuhan itu terasa berbeda, hangat. Malam setelah sidang, Raka berkata, terima kasih, Andi. Kamu lebih dari yang aku bayangkan. Kata-kata itu membuat Andi tak bisa tidur, hati berdebar aneh. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini hanya simpati atau lebih. Tapi kebahagiaan sementara hancur saat Andi mendengar percakapan Raka di telepon dengan seseorang bernama Bima. Aku tak bisa terus begini, Bima. Andi tak tahu semuanya. Suara Raka terdengar lelah. Andi merasa dikhianati, berpikir Raka punya kekasih rahasia. Dia konfrontasi keesokan paginya. Siapa Bima? Kamu bohong selama ini. Raka terkejut, tapi ekspresinya kembali dingin. Ini urusanku. Jangan ikut campur.
Andi pergi ke kantor dengan marah, merasa bodoh karena hampir membuka hati. Hari itu, dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri, menelepon teman lama untuk selidiki masa lalu Raka. Penelusuran Andi membawa kejutan besar. Teman lamanya di kampus mengungkap bahwa Raka pernah punya hubungan dengan pria bernama Bima 5 tahun lalu, tapi berakhir tragis karena tekanan keluarga. Bima pindah ke Singapura, meninggalkan Raka yang lalu semakin dingin. Andi terduduk di kai dekat kantor, tangan gemetar memegang secangkir kopi. Jadi dia juga seperti aku, gumamnya. Rahasia itu membuat semuanya masuk akal, dinginnya Raka, kesepakatan pernikahan, bahkan bantuan diam-diam yang Raka berikan pada kasus Andi tahun lalu tanpa diketahui. Andi ingat ada donasi anonim yang menyelamatkan ibunya saat sakit. Malam itu Andi pulang dengan hati campur aduk. Dia menemukan Raka sedang duduk di ruang kerja, memandang oto lama. Aku tahu tentang Bima, kata Andi pelan. Raka membeku lalu berdiri. Untuk pertama kalinya, mata dingin itu menunjukkan emosi, sakit, marah, takut. Kamu tak berhak mengorek masa laluku, bentaknya, suara tinggi yang jarang terdengar. Andi mundur, tapi tak menyerah. Kita tinggal bersama, Raka. Aku juga punya rahasia. Aku menyukai pria. Selama ini aku sembunyikan demi keluarga. Pengakuan itu menggantung di udara seperti bom. Raka diam lama lalu duduk kembali, bahunya merosot. Aku tahu sejak awal. Itu sebabnya aku pilih kamu. Pengakuan itu membuka pintu. Mereka bicara hingga subuh, duduk di lantai ruang tamu dengan teh hangat. Raka cerita bagaimana dia jatuh cinta pada Andi dari jauh saat melihatnya menangani kasus hukum 2 tahun lalu, bagaimana dia atur pertemuan melalui hutang keluarga. Aku tak berani mendekat karena takut ditolak, takut kamu juga menderita seperti Bima. Andi mendengar dengan air mata, merasa dunia berputar. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Keesokan harinya, ayah Andi datang tiba-tiba, mendengar rumor dari rekan bisnis. Kamu benar-benar dengan dia. Ini memalukan keluarga, teriak ayahnya di depan Raka. Andi berdiri di antara mereka, hati terbelah antara cinta baru dan kewajiban lama. Konflik memuncak saat media mulai memberitakan pengacara sukses dalam pernikahan kontroversial. Klien Andi mundur satu persatu. Di rumah, Raka menawarkan, kita bisa batalkan kontrak sekarang. Aku tak mau kamu hancur. Tapi Andi menolak. Aku tak mau lari lagi, Raka. Aku mau coba ini. Keputusan itu membuat Raka tersenyum tipis untuk pertama kalinya, senyum kecil yang mengubah segalanya. Mereka mulai belajar hidup sebagai pasangan sungguhan, masak bersama, jalan pagi di taman, bicara tentang mimpi. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Teman Andi Budi datang, marah karena merasa dikhianati. Kamu bohong selama ini, Di. Kita teman bertahun-tahun. Andi merasa kehilangan, tapi Raka ada di sisinya. Kita hadapi bersama, katanya, tangan memegang bahu Andi. Momen itu Andi sadar perasaannya sudah berubah jadi cinta. Tapi rahasia terbesar belum terungkap, Raka pernah membayar hutang keluarga Andi diam-diam sebelum kontrak, hanya karena tak mau Andi menderita. Rahasia terakhir terbongkar saat Andi menemukan dokumen lama di laci meja Raka saat membersihkan rumah. Surat transfer uang besar dari Raka ke rekening ayah Andi 3 tahun lalu, saat perusahaan hampir bangkrut pertama kali. Kamu yang selamatkan kami sejak dulu, tanya Andi saat Raka pulang malam. Raka mengangguk pelan. Aku tak mau kamu tahu.
Aku lakukan karena aku sudah mencintaimu saat itu. Pengakuan itu seperti gelombang, membuat Andi menangis dan memeluk Raka erat untuk pertama kalinya. Pelukan itu hangat, penuh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Malam itu mereka bicara tentang masa depan, tentang bagaimana menghadapi dunia yang tak menerima. Tapi ujian terberat datang saat keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di rumah orang tua Andi. Semua saudara hadir, wajah marah dan kecewa. Kamu menghancurkan nama baik keluarga. Berhenti sekarang atau kami putus hubungan, kata Paman Andi. Andi berdiri di tengah, tangan Raka memegangnya dari belakang untuk dukungan. Aku mencintai Raka. Ini pilihan aku, bukan paksaan lagi, jawab Andi tegas, suaranya gemetar tapi yakin. Ayahnya menunduk, ibunya menangis. Pertemuan itu berakhir dengan pintu dibanting, tapi Andi merasa bebas untuk pertama kalinya. Di kantor, situasi memburuk. Bos Andi memanggilnya, meminta mundur karena citra perusahaan. Andi kecewa, tapi Raka menawarkan posisi hukum di perusahaannya. Kamu tak perlu korbankan karirmu. Andi menolak dulu, memilih lawan sendiri. Dia menangani kasus diskriminasi di pengadilan, menggunakan pengalamannya untuk membelah hak orang seperti dirinya. Kemenangan kecil itu memberi harapan. Sementara itu, hubungan mereka semakin dalam, jalan malam di Monas, makan malam romantis di restoran kecil, bicara tentang anak adopsi suatu hari. Raka yang dulu dingin kini sering tersenyum, memeluk Andi saat tidur. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Adik Raka yang iri dengan warisan bocorkan rahasia lama ke media. Berita meledak, pengusaha sukses dalam pernikahan gai kontrak. Tekanan sosial memuncak, demonstrasi kecil di depan kantor Raka. Andi dan Raka berdiri bersama di balkon rumah, memandang kota yang kini terasa asing. Kita bisa lari ke luar negeri, usul Raka. Andi menggeleng. Tidak. Kita hadapi di sini, di Indonesia kita. Keputusan itu memperkuat ikatan mereka. 6 bulan kemudian badai mulai reda. Andi membuka kantor hukum kecil sendiri, fokus pada kasus hak asasi. Raka tetap menjalankan bisnis, tapi kini dengan senyum lebih sering. Keluarga Andi pelan-pelan menerima, ibunya yang pertama datang berkunjung dan memeluk Raka. Makan kami, katanya. Ayah Andi masih diam, tapi tak lagi menentang. Di kantor Raka, proyek besar berhasil berkat kepercayaan baru dari mitra yang melihat keteguhan pasangan ini. Suatu akhir pekan di Bali, Andi dan Raka berdiri di pantai Kuta saat matahari terbenam. Angin sepoi membawa aroma laut. Raka berlutut, membawa cincin sederhana. Ini bukan kontrak lagi, Andi. Mau menikah denganku sungguhan. Andi tersenyum lebar, air mata bahagia mengalir. Ya, Raka. Selamanya. Mereka berpelukan di bawah langit oranye, hati penuh kedamaian setelah perjalanan panjang penuh air mata dan pertumbuhan. Andi sadar, dia tak lagi sembunyi, tak lagi takut. Cinta ini mengajarkannya bahwa keberanian lahir dari kebenaran. Kembali ke Jakarta, hidup mereka berjalan normal, sarapan bersama, kerja keras, malam penuh cerita. Teman budi akhirnya memakan, bahkan jadi pendukung. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi Andi dan Raka tak peduli. Mereka membuktikan bahwa cinta sesama jenis bisa kuat di tanah air yang penuh tantangan. Andi tumbuh dari pria ketakutan jadi pria yang bangga pada dirinya. Raka belajar membuka hati, tak lagi dingin. Benarkah bahwa kebenaran selalu membawa kebahagiaan, atau justru pilihan Andi salah karena melawan norma masyarakat Indonesia?